khususnya di PMI Kabupaten Pasaman Barat. Tentu dalam ini ada beberapa hal, seiring dengan usia Pasaman Barat yang sudah 18 tahun, seiring juga dengan perkembangan PMI Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini sudah kita lakukan. Dengan demikian, 18 tahun umur Kabupaten Pasaman Barat, PMI bergerak bersama pemerintah daerah Pasaman Barat dalam rangka mendukung program kerja Pemda Pasaman Barat. Tentu ini sudah dirasakan secara positif oleh masyarakat Pasaman Barat berkenan dengan PMI yang bergerak di kemanusiaan. Itu kan 2022 kan sudah berlalu, Pak. Ya. Artinya mungkin operasi kemanusiaan terbesar waktu itu, dan ini duka terbesar juga mungkin selama Pasaman Barat berdiri gitu, adalah gempa di Talamau. Ya. Nah, itu 2023 sendiri, Pak, apa saja menjadi titik fokus pihak Palang Merah Indonesia dalam menggencarkan lagi aksi-aksi kemanusiaannya pada tahun ini, Pak? Ya. Baik, kalau kita berbicara tentang program kerja PMI Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, itu merupakan ujian yang terbesar. Ujian terberat ya, Pak ya. Ujian itu adalah berkenaan dengan terjadinya musibah gempa bumi pada tanggal 25 Februari tahun 2022. Hal itu tentunya PMI Kabupaten Pasaman Barat mengambil peran. Bagaimana membantu secara kemanusiaan bagi masyarakat korban bencana gempa bumi, khususnya di Kajai, Tinagar maupun di Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Talamau. Hal ini tentunya sudah kita laksanakan bersama dengan relawan-relawan PMI Sumatera Barat maupun PMI di luar Sumatera Barat dengan berbagai lembaga sosial juga bermacam donatur-donatur lain bersatu padu sehingga permasalahan pasca gempa bumi itu dapat dilaksanakan secara baik. Ujian itu tentu menjadi motivasi kita untuk bagaimana melangkah di tahun 2023 itu program itu lebih besar lagi, Pak. Karena kita sudah biasa teruji dengan kegiatan-kegiatan yang berat dalam menghadapi gempa bumi. Apalagi kita sudah juga biasa menghadapi masa COVID-19 itu sudah kita laksanakan. PMI Kabupaten Pasaman Barat juga mempunyai andil yang cukup besar dalam hal itu. Hari ini kita memasuki tahun 2023, tentu ada beberapa upaya. Program capaiannya itu seiring dengan kebutuhan kemanusiaan yang di Kabupaten Pasaman Barat. Pertama berkenan dengan capaian donor darah. Ya, ini menjadi giat bisa dibilang giat primadona lah. Memang giat intinya gitu. Iya, atau ini kegiatan prioritas yang akan kita capai. Perbandingannya adalah di tahun 2022 itu kita mendapatkan donor darah itu 2.840 kantong. 2.448, Pak ya. Kantong ya. Kantong. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 ini ada peningkatan sekitar 57%. Berarti targetnya, Pak ya. Berarti kesadaran masyarakat kalau kita bandingkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu sudah ada peningkatan yang maksimal. Selalu ada peningkatan dan itu bisa maksimal. Bisa maksimal. Dengan demikian kita mempunyai target program prioritas ini dalam rangka mencukupi kebutuhan akan darah terhadap pasien-pasien kita baik yang ada di YARSI, di RSUD maupun di RSIA itu merupakan mitra kerja kita. Target yang kita capai adalah sekitar 4.000 kantong. 4.000 2023 ya. Karena kebutuhan masyarakat setiap bulan itu sekitar 200 kantong. 200 kantong per bulan sampai 400 kantong. Jadi dengan demikian tentu kita bekerja sama dengan program pemerintah daerah dalam rangka bagaimana memenuhi kebutuhan akan pentingnya darah itu terhadap pasien kita yang ada di Kabupaten. Dan sepertinya dengan program berobat gratis yang digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun ini pun akan ada imbasnya, Pak ya, untuk peningkatan kebutuhan darah sendiri gitu. Sudah itu secara kita lihat data di lapangan itu otomatis ya, karena yang selama ini masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan pelayanan perobatan itu secara positif itu sudah dapat meningkat karena memang program Pasaman Barat Sehat itu
artinya sudah dapat artinya dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat untuk berobat itu tidak ada kendala lagi. Ya, karena sudah dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Artinya Pasaman. secara tidak langsung PMI juga ditingkatkan kinerja, dukung program yang sekarang sedang gitu. Kenapa? Karena secara PMI ini adalah mitra kerja, sehingga program kerja itu pemerintah daerah harus kita barengi. Ya, ya. Salah satunya ada program kerja Pasaman Barat Sehat, itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat Pasaman Barat mendapatkan pelayanan berobat tanpa ada biaya. Tanpa ada biaya. Khusus BPJS kelas 3. Seiring dengan itu tentu PMI melakukan program itu dengan bagaimana mengupayakan penyediaan kebutuhan darah terhadap masyarakat. Artinya memang harus digencarkan sinerginya seperti apa nanti Pak. Iya, betul. Itu mungkin yang menetapkan nanti target kantong sampai 4.000 gitu Pak. Betul. Terkait donor darah Pak, kira-kira kita kan mengenal PMI ini ada 2 unit gitu Pak. Ada unit donor darah dan unit markas gitu. Apa tiga kan lagi Pelayanan posko Ya. Pak. Posko PB itu penanganan bencana Pak. penanganan bencana. Iya. Juga posko yang SOS PMI ya. Ya, pelayanan sosial. Pelayanan sosial PMI. Dua hal itu tentunya ini tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari masyarakat Pasaman Barat. Ya. Ini menjadi kebutuhan masyarakat dua pelayanan itu. Dengan demikian posko PMI Kabupaten Pasaman Barat ini kan selalu 24 jam. Iya, harus standby Pak ya. Terus standby 24 jam ya. Kapan kebutuhan masyarakat ini kita segera akan tangani atau segera kita sikapi ya sesuai dengan laporan-laporan masyarakat, karena kita juga di sini pelayanan 24 jam itu memang sudah tertata Pak. Sudah ada kelompok-kelompok kerjanya yang akan selalu menerima laporan dari masyarakat. Yang antara tadi pelayanan posko PB juga yang pos PMI. Itu contohnya mungkin ada ambulan gratis gitu, ambulan jenazah Pak. Ya, kita sudah standby kan, sudah ada 2 ambulan gratis ya, artinya untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan sosial terhadap masyarakat. Itu sudah kita laksanakan kan dengan penambahan ambulan ini tujuannya untuk memperluas pelayanan terhadap masyarakat, Perluas jangkauan Pak ya. perluas jangkauan. Itu salah satu tujuan kita. Baik, terus ini kan selama ini kita mengenal juga PMI menerima dana hibah gitu Pak ya, dari pemerintah daerah gitu. Dan itu pengelolanya tentu sudah mengacu ke aturan-aturan keuangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Terus ini ada pertanyaan Pak, sering itu kan, beberapa waktu ini kan PMI berupaya untuk melibatkan pihak swasta Pak. Itu bagaimana Pak tanggapan Bapak, apa saja yang bisa dilibatkan oleh PMI bagi perusahaan-perusahaan yang cukup banyak beradanya, aktivitasnya cukup besar di Pasaman Barat ini Pak? Baik, berkenan dengan anggaran, artinya yang dihibahkan dari pemerintah daerah kepada PMI di Kabupaten Pasaman Barat. Tentu kalau kita hitung dengan kegiatan-kegiatan kita, anggaran itu masih minim Pak ya, masih minim. Namun kami atau saya sebagai ketua PMI ini sangat mengucapkan terima kasih kepada relawan-relawan, artinya yang kerja tanpa pamrih, artinya tidak menghitung berkenaan dengan anggaran. Ya. Namun di sini memang lebih diutamakan mempunyai jiwa pengorbanan, jiwa kepedulian, jiwa kemanusiaan, relawan-relawan kita maupun pengurus-pengurus PMI yang ada di sini. Dengan demikian, dengan minimalnya masih kekurangannya anggaran hibah dari Pemda Pasaman Barat, ya, tentu kita berupaya ya dengan pihak-pihak perusahaan. Kami mengharapkan ini ada suatu memberikan sebagian dari CSR-nya kepada PMI. Ini juga akan kita salurkan lagi nanti kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Karena kegiatan PMI ini adalah kegiatan kemanusiaan. Ya, kita tidak menghitung tentang rugi laba, namun bagaimana pelayanan kemanusiaan ini menjadi titik utama bagi kita.
Dengan demikian harapan kami sebagai pengurus PMI kepada perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, mari kita berpartisipasi secara bersama. Sehingga partisipasi perusahaan itu tentu sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan bagi pelayanan PMI. Terus terkait baru-baru ini kan PMI juga dilibatkan dalam kegiatan Bulan Bakti K3, Pak. Itu kan berkolaborasi juga dengan pihak dinas terkait. Kira-kira Pak, program apa lagi yang bisa yang sudah berjalan yang memang terlihat giatnya kolaborasi antara pemerintah dengan PMI itu sudah berjalan baik sepertinya Pak, seperti Buktaper itu bagaimana ke depannya Pak? Ya, kita dari tahun ke tahun tentu kita meningkatkan program kerja kita, baik kemitraan dengan pemerintah daerah maupun kemitraan kita dengan pihak-pihak perusahaan swasta dan BUMN. Ya. Kenapa demikian? Karena kemitraan dan kerjasama ini memang sangat dibutuhkan, sehingga ada keterkaitan. Seperti pihak perusahaan swasta di Kabupaten Pasaman Barat ini, suatu ketika mereka kan juga akan butuh, Pasti butuh Pak, dengan PMI. Ya. Apabila sudah kita jalin kemitraan, apabila kita sudah jalin kerjasama, kita ada MOU, dengan demikian saling bantu-membantu antara perusahaan dengan PMI, tentu ini bisa kita realisasikan. Tentu ini bisa kita lebih maksimalkan, sehingga nanti terwujud program PMI juga itu merupakan bahagian dari program perusahaan itu. Jadi itu yang menjadi harapan kita. Dengan hasil akhirnya adalah masyarakat itu sendiri Pak ya. Artinya dengan bergabung mungkin berkolaborasi dengan PMI, pelayanan semuanya jalan, semuanya mempunyai misi dan semuanya berjalan baik. Itu kira-kira Pak ya. Nah, terus bagaimana Pak tentang pembinaan sendiri untuk relawan, peningkatan kapasitas dan segala macam itu, apakah 2023 ini juga masuk dalam fokus perhatian dari pengurus PMI sendiri? Ya, itu masuk program kita. Kita ada tadi kita bagi 3 bagian dalam program kerja di tahun 2023. Itu termasuk nanti programnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam organisasi PMI itu sendiri. Hal apa yang kita harus lakukan? Tentu sini pembinaan, yang pertama pembinaan PMR relawan, yang kedua mengoptimalkan PMI di kecamatan-kecamatan. Sekarang PMI kepengurusan PMI itu sudah ada di 11 kecamatan. 11 kecamatan Pak yang sudah hadir. Dengan demikian, ini bagaimana kita optimalkan peningkatan SDM ini, sehingga apabila sudah kita optimalkan pengurus-pengurus PMI di tingkat kecamatan, secara otomatis ini akan membantu program PMI yang ada di kabupaten. Juga nanti berkolaborasi dengan pemerintah yang ada di kecamatan. Di situ ada Forkopimda, ada Bapak Kapolsek, ada Bapak TNI, di situ Babinsanya, juga ada Pak Camat, juga ada Wali Nagari. Karena pada hakikatnya masyarakat itu ada di Nagari. Jadi dengan demikian ini perlu peningkatan SDM untuk kepengurusan PMI di setiap kecamatan yang terdiri dari 11 kecamatan. Ya, karena nanti dari satu nagari pun dia sudah menganggarkan juga, sebagai contoh di Nagari Sinuruy, mereka sudah menganggarkan untuk kegiatan kemanusiaan di nagari tersebut. Baik Pak, terakhir Pak, saya juga mendapat bahan ya dari beberapa dinas gitu kan tentang adanya giat PMI yang mengarah ke pendonor pemula Pak, yang itu masuk ke sekolah-sekolah gitu. Itu bagaimana visinya Pak untuk pelaksanaan kegiatan ini? Baik, berkenan dengan pendonor di usia pemula, ini kan perlu kita sosialisasikan. Nah, jadi apa sih tujuan kita ini mendonorkan darah? Dalam ini pada usia generasi muda ini masih banyak belum memahami. Tentu dengan demikian nanti kita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah, baik nanti SRTA, SMK yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah memberikan edukasi kepada siswa atau santri-santri yang ada di pondok pesantren. Apa sih manfaat kita nanti berdonor darah? Ini nanti kita edukasi. Apa sih manfaatnya terhadap kesehatan
kesehatan apabila kita mendonor darah, ini kan perlu kita beri pemahaman, memberi edukasi kepada siswa santri-santri yang ada di sekolah. Hal ini sudah mendapat sambutan yang positif sebetulnya, namun program kerja ini tentu akan kita alokasikan di tahun 2020. Berarti sebelumnya sudah pernah diuji coba. Sudah pernah. Dan ini adalah memang bagian dari merawat generasi Nusantara Pak yang memiliki kepedulian kemanusiaan gitu seperti itu Pak. Iya, karena memang generasi muda ini memang harus berpartisipasi dia terhadap negara, ya, terhadap bangsanya, terhadap Kabupaten Pasaman Barat. Nah, kenapa bila dia membantu setetes darah saja ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat kita. Kalau semua menyadari itu, ya mungkin target-target yang sudah ditetapkan oleh PMI itu rasanya mungkin tercapai Pak ya. Kita sangat optimis sekali karena perbandingan dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat ini semakin meningkat karena memang masyarakat Pasaman Barat ini kalau kita nilai jiwa kemanusiaannya sangat tinggi Pak ya. Dan itu terlihat waktu ini Pak ya, waktu kita dapat ujian berat itu Pak ya, itu kita lihat secara langsung jiwa kemanusiaannya tinggi, jiwa kebersamaannya sangat tinggi. Jadi tinggal kita aja untuk bagaimana memanage itu tentu kembali kepada PMI di Kabupaten Pasaman Barat. Program-program yang sifatnya menyentuh kehidupan masyarakat di bidang kemanusiaan. Itu kira-kira Pak ada yang perlu disampaikan lagi Pak untuk program 2023? Mungkin ada himbauan juga bagi pengurus dan relawan dan semua relawan-relawan yang tergabung dalam tenaga sukarela maupun di KOP sukarela yang ya mungkin saya sentuh agak KSR ini Pak. KSR ini kan ada di akademisi gitu. Mereka ada di kampus-kampus gitu. Kira-kira harapannya seperti apa Pak? Harapan kita tentu kami sebagai pengurus dari Kabupaten Pasaman Barat, seluruh relawan, juga PMR ya, yang ada di sekolah maupun ada yang di tingkat akademik. Mari kita bersama-sama ya, menjatuhkan visi misi kita berkenan dengan PMI dalam rangka program kita di tahun 2023 ini akan tercapai demi kepentingan kemanusiaan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Kami sekali lagi mengajak dan mengimbau tanpa kerjasama kita yang ada di Kabupaten Pasaman Barat tentu program ini akan sulit tercapai. Namun telah kita buktikan di tahun 2022, di tahun 2023 semua kita bergerak bersama dan alhamdulillah capaian itu sangat maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat Pasaman Barat, artinya yang telah kita memberikan pelayanan yang terbaik. Itu salah satu tujuan PMI Kabupaten Pasaman Barat. Oke, baik rekan-rekan semua. Demikian bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Wakil Bupati Pasaman Barat, Haji Risnawanto SE, yang juga adalah Ketua Palang Merah Indonesia Pasaman Barat. Tetap pantau program ini karena di edisi berikutnya itu akan selalu kami hadirkan kembali narasumber yang nanti akan membahas tentang Kepalang Merah itu sendiri ataupun program-program lain yang sifatnya berkolaborasi tadi Pak ya dengan pihak Kepalang Merah sendiri. Demikian edisi kita untuk Senin 13 Februari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.